Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat GPAI dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD sekecamatan Garut Kota, khususnya umumnya muslimin dan muslimat. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa semangat dalam beribadah, dan senantiasa bahagia insya Allah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan sedikit membahas tentang wudhu dan tayamum. Masih ingatkah kalian apa itu wudhu dan tayamum? Oh ya, benar. Wudhu dan tayamum merupakan salah satu cara macam bersuci atau toharoh. Masih ingatkah kalian? Bersuci atau toharoh dalam dua bentuk. Satu, bersuci dalam bentuk hadas. Dua, bersuci toharoh dalam segi najis. Anak-anakku sekalian, bersuci dalam segi hadas, toharoh dalam segi hadas dibagi dua. Satu, hadas kecil. Dua, hadas besar. Hadas kecil contohnya, seperti buang air besar, buang air kecil, buang angin, dan sebagainya. Itu hadas kecil. Maka disucikan bersucinya dengan wudhu. Sementara hadas besar, seperti perempuan yang haid atau nifas, laki-laki yang ihtilam, mimpi basah, dan sebagainya, maka bersuci sebelum melaksanakan amal ibadah seperti sholat, disucikan atau bersuci dengan mandi. Atau di dalam ilmu fikih disebut ghusnul janabat, mandi junub atau mandi besar. Jadi anak-anakku sekalian, dapat disimpulkan bersuci merupakan salah satu syarat sahnya ibadah, termasuk sholat. Jadi kalau kalian tidak bersuci sebelum melaksanakan ibadah sholat, maka ibadah sholatnya batal, tidak diterima. Karena itu bersucilah sebelum melaksanakan amal ibadah, salah satunya adalah sholat. Jadi dapat disimpulkan, bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan wudhu, dan bersuci dari hadas besar dengan mandi, ghusnul janabat, mandi besar. Ada pertanyaan di dalam diri kita, ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, yang mengharuskan kita bersuci dengan wudhu atau mandi, tetapi kondisi kita dalam keadaan sakit, atau tidak ada air, atau sedang di perjalanan, maka pengganti dari bersuci tersebut adalah dengan tayamum. Jadi anak-anakku sekalian, apa itu tayamum? Tayamum adalah bersuci sebagai pengganti dari wudhu dan mandi dengan menggunakan debu yang suci. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di sini tentang fikih tayamum ada ikhtilaf, ada furu'iyah di antara pendapat para ulama.
Yang ke-1 tentang niat. Apakah niat cukup di dalam hati atau diucapkan talafuz bin niat? Yang kedua, urutan tayamum. Apakah wajah dulu, muka dulu, atau tangan dulu? Yang ketiga, apakah mengusap tangan cukup sampai pergelangan tangan atau sampai siku? Di sini ada perbedaan pendapat ulama para imam mazhab. Di sini Bapak akan memberikan salah satu contoh tata cara kaifiyat tayamum. Yang pertama tentu niat. Yang kedua menepukan dua telapak tangan ke debu yang suci atau ke tanah sambil mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga jika perlu ditiup. Selanjutnya diusapkan ke dalam muka. Setelah itu ke dalam usapkan kedua telapak tangan. Yang pertama telapak tangan yang kanan diusap oleh telapak tangan yang kiri. Sebaliknya diratakan. Setelah itu kita berdoa. Itu mungkin salah satu tata cara tayamum. Anak-anakku sekalian, kita harus bijak dalam menanggapi perbedaan fikih, furu'iyah dalam tata cara wudhu, tata cara mandi, dan tata cara tayamum. Selama itu ada dalilnya dari hadis atau Al-Quran, selama itu ada contoh dan hadisnya dari baginda Rasul, silahkan kita amalkan. Kita jadikan perbedaan ini sebagai rahmat, saling menghargai, tidak ada saling bermusuhan. Sekian yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان